Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu Palma. Kita patut bersyukur kita ada hingga saat ini itu semua karena kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam semangat Minggu Palma ini ada hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana kita harus saling tolong menolong. Tuhan menghendaki kita hidup di dunia ini bukan hidup egois, tetapi saling bertolong-tolongan. Jika kita melihat berita akhir-akhir ini, di mana virus corona telah menyebar hampir di 92% negara-negara di dunia. Namun ada berita yang menarik perhatian kita, yaitu tentang pengorbanan dari para tenaga medis yang akhirnya ada dari mereka yang telah meninggal dunia. Hingga saat ini saya melihat atau saya mendengar dari berita sudah ada sekitar 12 dokter, belum terhitung perawat, yang telah mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk menolong orang-orang yang menderita virus corona ini. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan terhitung sebagai tenaga medis? Apa yang bisa kita lakukan? Inilah yang harus kita perhatikan kembali, apa yang firman Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya lakukan, khususnya dalam rangka memperingati Minggu Palma. Namun sebelum kita menggali lebih jauh, ada baiknya untuk kita tundukkan kepala, satukan hati, dan berdoa, meminta hikmat Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah, untuk kesehatan, kebaikan yang boleh kami terima hingga saat ini. Sebentar kami mau menggali kebenaran firman Tuhan, kami memohon kiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar mengerti akan kehendak Tuhan. Dan biarlah lewat pengertian itu kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu Saudara terkasih, kita akan membuka Alkitab kita dari surat Galatia. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang kedua. Kita akan membacanya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, saling membantulah kamu. Ayat kedua berkata demikian, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi saya ulangi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak dan Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, hidup menjadi anak Tuhan bukanlah hidup yang egois, melainkan hidup yang harus berbuah. Kita harus menjadi hidup yang berguna bagi orang lain. Kita harus hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika virus pandemi ini terjadi, kita melihat di berita, bahkan mungkin di sekitar kita ada begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong memborong isi supermarket, membeli begitu banyak bahan makanan. Mereka kumpulkan semuanya itu untuk menjamin agar hidup mereka dapat terus berlangsung. Mereka memborong dan menimbun semua bahan pangan itu untuk apa? Untuk dirinya sendiri, untuk keluarga mereka. Mereka begitu khawatir, mereka begitu takut kalau nanti di hari ke depan pandemi corona ini berlangsung untuk waktu yang cukup lama, mereka khawatir hidup mereka akan terancam, mereka tidak bisa makan dan lain sebagainya. Inilah
fenomena yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari pandemi virus corona. Namun sebagai hamba Allah, saya harus mengingatkan bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Ada 2 hari yang kita miliki dalam hidup ini, yaitu hari kemarin dan hari ini. Hari esok kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih hidup ataukah tidak. Kita bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan, 1 jam ke depan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berfirman, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Esok ada kesusahannya sendiri. Pandemi corona ini seharusnya menjadi momentum yang sangat baik bagi anak-anak Tuhan untuk dapat mempraktekkan tentang kasih Kristus itu. Menjadi momentum bagi saudara dan saya untuk bisa hidup berdiri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Kristus. Caranya bagaimana? Salah satunya ialah dengan saling bertolong-tolongan. Ada satu kisah menjelang Hari Raya Paskah, di mana sebelum Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, sebelum rakyat Yerusalem menyambut dia dengan melambai-lambaikan daun palma, ada satu peristiwa yang luput dari perhatian banyak orang, yaitu peristiwa di mana ada seorang yang merelakan keledainya untuk dipinjam, untuk dipakai oleh Tuhan. Harta yang dia miliki, dia berikan untuk Tuhan. Dan dengan keledai itulah Tuhan Yesus kemudian menungganginya masuk ke kota Yerusalem dan merayakan Paskah di sana. Alkitab tidak pernah mencatat siapa nama pemilik keledai ini. Tetapi peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab. Artinya ada hal yang penting yang dapat saudara dan saya pelajari, yaitu kerelaan untuk memberi, kerelaan untuk berbagi. Dan dalam bacaan kita ini Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan di Galatia agar mereka saling bertolong-tolongan menanggung beban sesamanya. Hidup kekristenan bukan hanya fokus untuk membangun kerohanian diri kita, tidak hanya fokus memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan dan mengabaikan hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu saya mencatat Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu saudara dan saya pahami mengapa kita harus saling bertolong-tolongan. Yang pertama ialah dengan bertolong-tolongan kita menyempurnakan kasih kita kepada Allah. Menolong orang lain, menolong sesama, wajib hukumnya, bukan sunnah. Wajib hukumnya. Sebab Alkitab berkata dalam Matius 22 ayat 39, ada 2 hukum yang terutama. Yang pertama, kasihilah Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kita, akal budi kita. Dan hukum yang kedua di ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hendaklah situasi saat ini ataupun keadaan ekonomi mungkin yang membuat kita, keadaan ekonomi keluarga kita menjadi pas-pasan, menjadi kurang dari yang sebelumnya, hendaklah itu tidak menghalangi kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita, untuk menolong orang lain. Orang dunia hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyempurnakan kasih kita kepada Tuhan dengan menolong sesama kita, dengan menolong orang lain. Demikianlah di dalam Galatia 6 ayat ke-2b berkata, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya jika kita tidak mau menolong orang lain, kita belum memenuhi hukum Kristus itu. Adalah baik
Jika kita membangun kerohanian kita, membangun mesbah keluarga, semakin giat berdoa selama pandemi corona, itu baik, itu sangat baik. Tetapi jangan lupakan hukum yang kedua, untuk mengasihi sesama kita, memperhatikan sesama kita, menolong sesama kita. Jangan lupakan hal ini. Ini adalah kewajiban yang harus saudara dan saya juga lakukan. Itu yang pertama, tentang saling bertolong-tolongan. Hal yang kedua, mengapa kita harus saling bertolong-tolongan, Bapak dan Ibu? Alasan yang kedua yaitu dengan saling bertolong-tolongan, ini membuktikan iman kita kepada Kristus. Membuktikan iman saudara bahwa saudara dan saya adalah murid Tuhan Yesus. Mengapa itu bisa membuktikan iman? Ketika orang dunia mereka sibuk menimbun segala kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga mereka menutup pintu, menutup hati, menutup mata untuk menolong orang lain, karena mereka khawatir bahwa kebutuhan mereka akan berkurang jika mereka harus berbagi. Inilah saatnya saudara dan saya tampil. Saudara dan saya harus menunjukkan iman bahwa hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saat ini kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan menjadi perhambaan. Banyak orang hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Sekali lagi, inilah momentum bagi saudara dan saya. Menunjukkan iman kita bahwa kita tidak mau hidup dalam ketakutan. Kita tidak mau hidup dalam kecemasan. Kita tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Orang egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena apa? Mereka meyakini bahwa hidup mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya meyakini bahwa hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, kita mulai saling bertolong-tolongan sebagai bukti iman kita kepada Kristus. Yang ketiga, mengapa kita harus saling bertolong-tolongan ialah karena menolong orang lain menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas pemberian Tuhan. Sadarkah saudara bahwa setiap berkat yang Tuhan berikan kelak harus saudara bertanggungjawabkan? Sadarkah saudara bahwa ketika saudara diberkati, sesungguhnya saudara hendak dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya dengan memberkati orang lain? Tuhan memberikan berkat kepada kita agar kita juga mau memberikannya kepada orang lain. Dengan kita mau bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, percayalah, apa yang kau miliki tidak akan berkurang, melainkan Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar. Suatu ketika Tuhan Yesus sedang berada di pinggir Danau Galilea dan dia bertemu dengan seorang nelayan, di mana nelayan ini baru saja kembali dengan tidak membawa hasil apa-apa. Nelayan ini bernama Petrus, atau pada saat itu dia masih bernama Simon. Kemudian Tuhan Yesus naik ke dalam perahunya. Dan singkat cerita, kemudian Tuhan Yesus menyuruh Simon, si nelayan ini, untuk menebarkan jalannya. Simon melakukan hal itu. Dan ketika dia melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan, dia mendapat begitu banyak tangkapan ikan. Tetapi Alkitab berkata dalam Lukas pasal yang kelima, Simon tidak menyimpan semua yang dia terima itu. Tangkapan ikan yang begitu besar itu hanya untuk dirinya sendiri. Melainkan dia memanggil teman-temannya. Dia memanggil teman-temannya.
sikap dari Simon inilah yang mau berbagi menjadi salah satu poin yang Tuhan perhitungkan, sehingga Tuhan Yesus menjadikan Simon bukan hanya sebagai seorang penjala ikan, tetapi menjadikannya sebagai penjala manusia. Saya percaya kalau Simon tidak memiliki sikap mau berbagi, maka hidupnya hanya berhenti sebagai penjala ikan. Saya percaya kisah hidupnya tidak akan tercatat di dalam Alkitab. Tetapi dengan dia mau berbagi, dia mau menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati orang lain, Tuhan memakai dia lebih luar biasa lagi. Inilah alasan ketiga mengapa kita harus saling tolong-tolongan. Karena sesungguhnya apa yang kita miliki harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Saling tolong-menolong menunjukkan kita bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu saudara kekasih, mengapa kita harus saling bertolong-tolongan? Yang keempat, menolong orang lain adalah seperti menabur benih kebaikan untuk diri kita sendiri. Banyak orang berpikir, wah, bagaimana mungkin saya bisa menolong orang lain sedangkan diri saya sendiri masih kekurangan? Bagaimana mungkin saya menolong orang lain? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita harus berhikmat, kita harus berjaga-jaga. Banyak orang bersembunyi di kata-kata hikmat. Bapak Ibu saudara terkasih, sekali lagi saya tegaskan, hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Betul kita harus berhikmat. Tetapi kalau kita sudah sampai menimbun bahan makanan, bagi saya itu sudah bukan berhikmat, melainkan kita hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Menolong orang lain sebenarnya kita sedang menabur benih kebaikan untuk diri kita sendiri. Setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Dalam bacaan kita Galatia pasal 6 di ayatnya yang ke-9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita pasti akan menuai apa yang kita lakukan. Jangan kita merasa rugi dengan segala pemberian kita. Jangan kita merasa kalau kita menolong orang lain kita akan kehilangan. Justru sebaliknya, dengan kita menabur kepada mereka, maka kelak kita akan menuai perbuatan kita. Bahkan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saya ulangi, Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dengan kata lain, jika saudara memiliki belas kasihan kepada orang lain, sesungguhnya saudara sedang memiutangi Tuhan. Wow. Kita ternyata bisa memberi utangan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mau berbelas kasihan, kita mau menolong orang lain. Inilah, keempat hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus bertolong-tolongan. Yaitu yang pertama, kita bertolong-tolongan adalah untuk menyempurnakan kasih kita kepada Allah. Yang kedua, kita bertolong-tolongan sebagai bukti iman kita kepada Kristus, bahwa Tuhanlah yang akan memelihara hidup kita. Yang ketiga, kita bertolong-tolongan adalah untuk menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas berkat, atas pemberian yang Tuhan telah berikan pada kita. Dan yang terakhir, kita bertolong-tolongan karena bertolong-tolongan adalah sama seperti menabur benih kebaikan untuk diri kita sendiri. Empat hal ini yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu, khususnya dalam semangat Minggu Palma. Mari kita bukan hanya fokus pada diri kita sendiri, tapi mulailah kita juga memperhatikan orang lain. Virus pandemi corona ini telah memberikan dampak yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang hidup di dalam kekurangan. Ada begitu banyak orang yang terancam kehilangan pekerjaan. Inilah saatnya bagi saudara dan saya untuk bertindak.
Inilah saatnya bagi saudara dan saya untuk hidup sebagai saksi Kristus. Inilah saatnya bagi saudara dan saya untuk menunjukkan kasih yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, sebagai gembala, saya akan menyampaikan beberapa hal praktis yang dapat jemaat lakukan, khususnya selama pandemi corona ini. Bagaimana kita bisa saling bertolong-tolongan? Apa hal praktisnya? Yang pertama adalah sertakanlah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang sedang kekurangan itu di dalam setiap pokok doa kita. Jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan dan kebutuhan, keamanan keluarga kita sendiri. Doakanlah mereka juga, orang-orang yang ada di luar sana. Yang kedua, marilah kita mulai sisihkan bahan makanan yang berlebih, seperti mungkin Indomie, tepung, beras, karena ada beberapa orang yang saya tahu mereka punya sawah sendiri sehingga memiliki jumlah beras yang begitu melimpah, ataupun hasil kebun saudara. Kumpulkanlah semuanya itu, sisihkan, dan kemudian bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan di luar sana. Saya melihat di berita bahkan di Amerika, mereka mulai menaruh bahan makanan apa yang mereka punya yang berlebih, mereka taruh di jalan supaya orang yang kekurangan bisa mengambilnya. Mungkin saudara juga bisa lakukan itu dengan menaruh di depan rumah saudara, dengan memberikan tulisan silakan ambil apapun yang saudara miliki. Hal yang ketiga, Bapak dan Ibu, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah mari kita mulai perhatikan keadaan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita berasumsi bahwa mereka sudah hidup berkecukupan. Kita tidak pernah tahu. Jangan kita berasumsi. Tetapi mari kita mulai membuka suatu komunikasi dengan menanyakan bagaimana keadaan mereka. Sehingga dari situ kita tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, hal praktis yang bisa kita lakukan dalam hal saling bertolong-tolongan ialah menyalurkannya kepada gereja ataupun badan amal. Sebagai gembala, saya memberikan kesempatan bagi saudara yang mau menabur, di mana nanti hasil taburan ini dapat kita kumpulkan dan kemudian kita dapat gunakan untuk menolong baik jemaat kita yang mungkin hidup berkekurangan ataupun orang-orang yang ada di sekitar gereja, agar kehadiran gereja bisa menjadi berkat. Kita dapat salurkan mungkin lewat RT, lewat RW ataupun kepada orang yang membutuhkannya langsung. Oleh karena itu, nanti saya akan bagikan nomor rekening gereja. Saudara bisa transfer sejumlah uang yang saudara tergerak untuk memberi, supaya apa yang saudara miliki, apa yang telah saudara terima dari Tuhan, benar-benar saudara pergunakan secara bertanggung jawab untuk menjadi berkat juga bagi orang lain. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai kesimpulannya, di saat orang dunia khawatir dan hanya memikirkan keselamatannya sendiri, sekali lagi inilah momentum bagi anak-anak Tuhan bersama dengan gereja untuk bergerak melakukan perbuatan kasih. Melakukan perbuatan kasih yang nyata, bukan hanya sekedar dalam ungkapan, jangan hanya bicara, tetapi benar-benar bertindak. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Ada orang yang sakit tapi panjang umur. Sebaliknya ada yang sehat tetapi malah meninggal lebih dulu. Ada satu kisah seorang atau sepasang suami istri bertengkar hebat. Mereka bertengkar hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai. Namun sebelum proses perceraian terjadi, istrinya kemudian jatuh sakit. Dan singkat cerita, istrinya ini kemudian divonis menderita sakit kanker. Di rumah sakit suaminya datang membesuk istrinya ini. Bukan dengan perasaan iba, tetapi malah mengata-ngatai istrinya ini. Wah, rasain kamu sekarang. Semoga kamu cepat mati sehingga saya bisa kawin lagi. Dikata-katain. Pulang dari rumah sakit, suaminya ini naik pesawat.
Namun di tengah jalan pesawatnya jatuh, sehingga suaminya ini meninggal dunia. Sebaliknya, istrinya justru setelah peristiwa itu, 3 bulan kemudian istrinya dinyatakan sembuh. Inilah yang saya katakan. Ada orang yang sakit tapi justru panjang umur. Ada orang yang sehat tetapi malah justru dia meninggal lebih dulu. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Jangan karena virus corona, jangan karena keadaan ekonomi yang sedang lesu seperti sekarang menghalangi kita untuk menolong orang lain. Mari kita menjadi berkat. Mari kita menjadi terang. Mari kita menjadi jawaban bagi sesama kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, sehingga Engkau menegur kami pada kesempatan ini, di hari Minggu Palma ini, bahwa pentingnya bagi kami untuk saling bertolong-tolongan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami hanya terfokus pada diri kami sendiri, tetapi kami mau hidup kami juga berdampak bagi orang lain. Karena demikianlah yang Tuhan perintahkan, bahwa ada 2 hukum yang paling utama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami adalah Roh Kudus agar kami tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sehingga menghalangi kami untuk dapat menolong orang di sekitar kami. Tapi sebaliknya, biarlah Allah Roh Kudus memotivasi kami, merubah cara pandang kami, membangunkan iman kami, untuk mau segera bertindak menjadi jawaban bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Sehingga lewat perbuatan kasih kami, nama Tuhan semakin ditinggikan, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami dengar ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi selamat hari Minggu Palma. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.